kelompok 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami dari kelas 3F dengan dosen pengampu Ibu Dita dan teman-teman semua. Di sini kami akan mengobservasi ke SDN Cipinang Cipedak kelas 1 pagi. Kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Nabila Rizky dan ada teman saya. Nama saya Citra Aulia Firdaus. Nama saya Nidaul Rahma. Nama saya Istiana Ferodisa. Nama saya Febriana Putri Andini. Nama saya Aisyah. Oke, saksikan video saya observasi di SDN Cipedak Cipinang 1 pagi. Dadah. Dapat mengidentifikasikan informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat, harus bisa dengan tepat ya. Mengubahnya tepat ya, hitungannya harus benar, mau ditambah atau dibagi ya. Kalau salah maka hitungannya juga salah. Pancasila memiliki wujud atau memiliki bentuk ya. Wujud benda ada berapa tuh? Ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda air, yang ketiga dan pensil. Wujudnya benda apa? Padat. Sekarang ibu mau coba nih dipanggil ya. Rafa, sini Pak, maju ke depan Pak. Sini. Kita boleh pilih gambar yang mana, nanti nempelkan di situ. Berubah dari kilometer ke meter. Sudah pernah disampaikan ya? Untuk lebih mengingat lagi, kita tayangkan video, kalian menyimak. Coba nih, ada yang tahu jarak dari rumah kamu ke sekolah itu berapa meter ya? Nah, yang suka diantar oleh motor atau mobil ya sama orang tuanya pasti tahu odometer. Nah, odometer merupakan alat untuk mengatur jarak. Nah, pada odometer dapat dilihat ya bahwa jarak ditempuh dinyatakan dalam satuan kilometer atau km. Nah, selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter ya atau m. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai satuan
320 meter yang ini ya. Nah, ini artinya 2 kilometer ditambah 320 meter. Nah, pertanyaannya berapa meter? Di sini sudah meter ya, yang ini 320 meter satuannya, tetapi yang ini masih kilometer. Artinya kita harus mengubah dulu ya, yang kilometer ini dikilometerkan. Kita kalikan saja, ingat yang ini 1 kilometer itu 1000 meter. Artinya kita kalikan 2 dikali 1000 meter. Ditambah yang ini ya, 320 meter. Kita kalikan 2 dikali 1000 meter berapa? 2000 ditambah 320 di sini. Tinggal kita tambahkan 2000 meter ditambah 320 meter berapa hasilnya? 2320 meter. Jadi jarak dari rumah ke sekolah itu 2320 meter. Sebelum diulangi ke materi berikutnya, ini udah betul? Sudah. Jadi di rumah berapa meter jarak dari rumah ke sekolah? Di sini disebutkan dari rumah ke sekolah berapa? 2 kilometer 320 meter. Berapa jarak dari rumah ke sekolah? Berarti di rumahnya tadi ke mana nih? Ke meter. Ini ada kilometer nih Bu. Diapain ininya? Dirubah tinggal kilometernya dirubah ke meter. 1 meter berapa? 1000. Jadi 2 dikali berapa? 1000. 2 kali 1000? 2000 apa? 2000? Oh, ini 2000 apa? 2000 meter. Dirubah dari kilo dirubah ke apa? Ke meter dulu. Tadinya 2 kilo jadi berapa? Jadi 2000. Jadi 2000 meter ditambah 320. Jadi berapa tuh? 320 meter. Paham? Next lanjut. Oke, sekian ya untuk kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Nggak susah ya, tinggal dirubah aja nih. Ini ada 1 kilo adalah 1000 meter. Tetap nih, kalau 2 kilometer dirubah jadi meter jadi berapa meter? Jadi 2000. Kalau 4 kilometer dirubah ke meter jadi berapa? 4000. Tinggal dikalikan berapa? 1000. Paham?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya ingin mewawancari Ibu dalam bentuk komponen-komponen pembelajaran, Bu. Yang dimana komponen pembelajaran itu kan ada modul ajar, terus bahan ajar, media, LKPD, sama evaluasi. Nah, yang pertama di sini bagaimana cara Ibu melibatkan peserta didik dalam proses pengembangan dalam perangkat pembelajaran yang sudah Ibu susun dan Bu. Kayak itu kan ada media pembelajaran ya, ada sumbernya dari mana. Kalau melibatkan siswa, paling saya kadang siswa suka gini, Bu, saya pakai buku untuk soal juga buku materi juga, kadang punya 1-2 buku. Saya pakai 3 sumber dari buku paket anak-anak yang pegang, kemudian saya juga harus pegang buku yang materinya sama, kadang tidak ada buku aja, jadi saya nggak harus beli. Kadang siswa juga kalau lihat bukunya guru punya ini mereka beli. Jadi siswa juga kadang mereka pengen punya itu, boleh nggak? Jadi mereka punya buku tidak hanya dari sekolah, yang guru pegang juga dia pengen beli. Kadang pakai dari Google, dari internet, kalian boleh medianya kan banyak tuh sumber pembelajaran dari YouTube, dari Google, boleh. Tapi saya tidak mau terlalu sering menggunakan Google karena mereka jadi kayak gampang tinggal download, tinggal ini kan aksesnya. Jadi untuk anak-anak jadi dari buku, terus mereka mikir, mereka cari, tapi nggak terfokus sama buku aja. Jadi mereka boleh jadi media mana aja. Lagi saya juga medianya tidak hanya sumbernya tidak hanya satu, tapi dari banyak, dari beberapa buku. Terus untuk kendalanya itu yang sering Ibu hadapi dalam mengembangkan dan menggunakan perangkat pembelajaran tersebut apa? Kendalanya kembali ke siswa juga, sama juga, yang kita juga yang akan mesti banyak lagi cari referensi, terus ya sama kadang kita nggak paham juga ini mesti bagaimana gitu, jadi ya mesti belajar lagi, jadi ya kembali lagi mesti belajar, terus cocok nggaknya digunakan. Nah itu dia, misalnya ada materi ini tapi dipakai tuh nggak bisa, cari lagi referensi dari pembelajaran yang lain atau materi yang lain, jadi ubah-ubah aja ya. Di website apa pun ada Asli apa? Makanya di Google kadang kadang ada juga yang ngasih link, misalnya buka ini nih gitu. Karena banyak ini mau apa tuh ya? Tadi misalnya dari Google, kadang dari YouTube juga. Karena TikTok juga ada, suka ada video-video yang dikasih link. Jadi saya lupa. Itu dari kembali pemanfaatan media sosial banget ya. Berarti untuk kendalanya itu pertama tadi dari sumber belajarnya gitu ya Bu, perlu banyak referensi-referensi. Terus yang kedua itu dari alokasi waktunya. Mungkin dari materinya banyak tapi Singkat terus nanti kita bagi-bagi beberapa kali pertemuan, tetap aja sih sebenarnya juga nggak ngerti, nggak paham gitu. Ya ada aja kendala pasti kalau itu. Terus dari modul ajarnya sendiri nih Bu, kendala yang Ibu temui saat menyusun modul ajar itu apa Bu? Ada kendala kan atau bagaimana kalau misalkan ada, itu cara untuk Ibu membuat modul ajarannya itu buat mengatasinya itu bagaimana? Kalau sekarang kan tidak difokuskan untuk bikin modul ya, tapi memang harus ada gitu, dipersingkat jadi satu lembar gitu. Tapi terkadang saya bikin modul, tapi ketika penerapannya jauh dari modul, karena ya kembali lagi kita lihat peserta didik ini, ketika kita buat konsep modulnya seperti ini untuk beberapa kali pertemuan, sementara siswanya tidak paham, kita harus ulang lagi beberapa kali. Jadi modul itu misalnya 1 kali berapa, 2 kali 35 menit bisa, atau berapa kali untuk 2 hari atau 3 hari, tapi siswanya enggak itu ya kadang modul kurang dimanfaatkan banget. Jadi kembali ke lagi modul hanya untuk pegangan kita aja,
ya kembali lagi ke peserta didiknya, bagaimana nih ketika kita kasih modul seperti kita udah buat konsep modulnya begini-begini, materi ini untuk berapa kali pertemuan, sementara kendala waktu, terus media juga, terus peserta didiknya juga kadang berapa kali kita jadi 2 kali pertemuan mereka nggak paham ya kita panjangin jadi lebih lama. Jenis evaluasi apa yang paling Ibu sering gunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik? Biasanya tanya jawab di kelas gitu, terus pakai game juga, saya kita pakai lagu. Jadi mereka harus siap kan, bisa lagu berhenti stop, jawab pertanyaan ibu guru. Nah itu biasanya bikin adrenalin mereka kan, oh jatuh kemana nih? Tapi sambil ketawa kan, jadi mereka kadang dilempar gitu. Pertama pakai game, kedua tanya jawab personal, misalkan maju satu-satu saya kasih kertas, mereka coba jawab. Terus kasih pertanyaan misalnya 10 sampai 5 soal. Itu saya jawab dengan cara tertulis. Kadang mau pulang kita tanya jawab ya. Jadi apa ya, nggak terlalu terusan ini. Kadang anak ada yang bicara lisan mereka jadi ini enak jawabnya nggak apa-apa. Ada anak yang nggak nulisnya nggak ini, jika ditanya dengan audio intinya dia paham. Jadi nggak menggunakan EKTD pakai kertas terus karena nggak bisa kertas. Berarti bisa melalui tadi games, tanya jawab dan lain sebagainya. Atau pakai media fokus, mereka ada permainan-permainan bisa maju, mereka mau pilih yang mana gitu. Kayak ini, jawab pertanyaannya itu lebih senang banget. Jadi lebih ke Prakteknya langsung ya dia, dibanding kayak cuma ceramah doang itu bikin Ada beberapa pelajaran sih yang harus pakai ceramah, terus nanti bisa ke paling lama dia malah tidur. iya. Mohon maaf ya kalau jawabannya ibu mungkin kurang gini ya, kalau Nah, nih, ibu mau tanya nih, kira-kira kalau kalian hambatannya kayak meja, nah apa sih yang paling ketika itu yang bikin kamu sebutan? Apa guru kurang jelas, media pembelajarannya kurang jelas. Jadi kamu nggak paham medianya tuh. Kalau saya kembali lagi kayak kamu tadi kita Ke arah mendengarkan, maksudnya ibu guru sekedar mendengarkan atau melihat video, tayangan video, atau misalkan kayak berupa fisik, maksudnya iya benda nyata gitu. nah ya Lebih senang berarti lebih ke gerak ya, kebanyakan geraknya tuh kan. ya bulan kita juga mau belakangan semua biasanya mau bulan mereka sudah mulai di rumah misalnya ini kita kasih soal dan ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan mohon maaf apabila kami ada keterlambatan dalam datang dan ataupun ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Sehat ya.